Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riwayati dari program studi PGMI 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung 5 sila yang mempunyai nilai-nilai penting di setiap silanya. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia, sehingga hukum di Indonesia berpatok pada Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti alas atau dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan. Tujuan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa dan menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Contoh kasus penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penyimpangan pada sila pertama yaitu terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja, dan beberapa hari kemudian, ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Dari kasus bom bunuh diri tersebut, dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu jihad. Tindakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan provokasi terhadap kerukunan umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penyimpangan pada sila kedua yaitu: yang pertama, melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin beberapa tahun silam. Lalu yang kedua, usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bawah karena merasa dipaksa untuk membayar. Tentunya hal ini sama saja seperti membuat rakyat kecil mensubsidi pengusaha kaya yang beberapa di antaranya pasti melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Contohnya saja memakan uang rakyat dan sebagainya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penyimpangan dari sila ketiga yaitu: pertama, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI, serta ingin merdeka sendiri. Lalu yang kedua, tragedi Sampit Dayak versus Madura pada tahun 2001. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penyimpangan dari sila keempat yaitu kasus pencuri kakao seharga Rp2.000 dan pencurian 1 buah semangka. 2 tersangka tersebut ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam mendekam di penjara hingga 5 tahun. Sedangkan para pejabat yang memakan uang milik negara yang jumlahnya sampai miliaran rupiah tidak diselidiki sama sekali dan hanya ditahan selama 1-2 tahun. Hal ironis seperti ini kerap terjadi di Indonesia yang notabene-nya adalah negara hukum. Tetapi hukum yang berjalan sangatlah amburadul dan hal ini merupakan pelanggaran berat Pancasila. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penyimpangan dari sila kelima yaitu yang pertama, diskriminasi di rumah sakit. Hal ini seringkali terjadi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya. Biasanya mereka memperlakukan pasien yang kurang mampu dengan seenaknya dan tanpa rasa hormat, sedangkan pasien yang kaya diperlakukan dengan istimewa. Selanjutnya, contoh yang kedua, banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Walaupun sekarang ini ada bantuan dari pemerintah seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah, tetapi kenyataannya pembagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan lagi banyak yang dipotong atau bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu.
Selanjutnya, contoh yang ketiga, kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri, banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak diketahui oleh pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih gencar memberikan bantuan berupa pembangunan, pelayanan dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi rakyat miskin dan lain sebagainya kepada rakyat miskin atau kurang mampu, terutama pada orang-orang penyandang cacat, lansia, dan yatim piatu. Dan penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.